Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan-Nya. Karena itu mari dengan penuh sukacita dan penuh syukur kita boleh mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan menyertai kebaktian ini dari awal sampai selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Biarlah setiap kita boleh senantiasa bersekutu kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita angkat pujian, sungguh indah bersamamu. Kau sertai
kepala kita, kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kiranya Engkau boleh memimpin kami di dalam kebaktian ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan boleh mengalami kuasa firman Allah yang akan memerdekakan kami dari segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat mas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-51. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekali lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian ayat emas kita. Kemudian kita sambung dengan ayat hafalan kita di tahun 2021 yang terambil di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita kembali berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa bersama-sama. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami. Sejak kami percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sejak kami ada dalam dunia ini, Engkau sungguh mengasihi kami. Karena itu ya Tuhan, setiap kami boleh terus berharap kepadamu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Engkau Allah di mana kami boleh percaya sungguh kepadamu, karena Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang dapat menuntun kami ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada, lebih-lebih di dalam kondisi pandemi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami, agar setiap usaha yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah kami, terutama juga oleh gereja-gereja-Mu yang senantiasa terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Biarlah kuasa Allah turun dari sorga dan senantiasa membebaskan kami dari segala malapetaka yang membatikan tubuh ini, bahkan yang mengganggu segala situasi yang ada.
Karena itu Tuhan, kami berharap kepadamu, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah situasi bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami dari pusat hingga sampai ke daerah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat untuk mereka dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Juga tidak lupa kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka untuk hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Dunia semakin jahat, tetapi firman Tuhan senantiasa mengokohkan iman anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap dan berlindung kepadamu. Karena itu Tuhan, kuasai setiap jemaat-Mu dengan firman yang hidup, firman yang berkuasa itu, sehingga mereka senantiasa hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian untuk mereka yang sedang sakit, jemaat-Mu yang sakit, yang mungkin terbaring di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memimpin setiap mereka, agar mereka sungguh-sungguh boleh berharap hanya kepada Tuhan saja, sehingga setiap penyakit yang ada dalam tubuh mereka boleh mengalami kesembuhan hanya karena kuasa Allah. Dan jikalaupun mereka harus melewati masa-masa sukar itu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka, agar mereka tidak menjadi lemah dan menjadi kecewa, tetapi mereka sungguh-sungguh boleh setia mengiring Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau saja yang menuntun kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita memang membutuhkan makanan jasmani. Kita membutuhkan roti untuk kita boleh hidup secara jasmani. Tetapi itu terbatas. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membutuhkan roti jasmani itu lagi. Tetapi kita membutuhkan satu roti kehidupan yang kekal, yaitu roti hidup. Kita hanya bisa menemukan roti hidup itu ketika kita berjumpa dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena itu mari kita senantiasa berserah kepada Dia di dalam perjalanan hidup ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian PPK nomor 14. Aku berserah.
Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena anugerah demi anugerah Engkau berikan bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami dan memberikan hati yang senantiasa siap menerima firman Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk hari ini, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu, khususnya kami yang hadir berbakti di hadapan-Mu untuk kami dapat mendengar firman Tuhan, yang dapat menguatkan iman kami terlebih di dalam melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit di zaman kami. Karena itu kami serahkan semua dalam pimpinan-Mu, kiranya melalui firman Tuhan ini kami semakin hari semakin diperlengkapi dengan kekuatan yang daripada Allah untuk dapat menghadapi zaman ini dengan iman yang teguh. Terpuji namamu Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema khotbah, yaitu roti kehidupan. Ya, roti kehidupan. Kita akan membaca dasar firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan kepada kita saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus seringkali menggunakan berbagai metode.
Ya, tidak hanya satu metode, tetapi dia menggunakan berbagai metode untuk menjelaskan kepada banyak orang tentang kebenaran dirinya. Ya, untuk menjelaskan kepada orang tentang tujuan kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus yang seringkali dikenal oleh orang-orang sebagai guru yang baik, dia seringkali menjelaskan banyak hal kepada mereka. Bisa dalam bentuk perumpamaan, bisa juga di dalam menunjukkan berbagai mukjizat dan lain-lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ini, kita melihat bahwa ketika Yesus mengatakan di ayat yang ke-25 dan seterusnya bahwa akulah roti hidup, maka kita melihat ke belakang sebelum pernyataan itu, sebelum Yesus menjelaskan tentang roti hidup itu, kita melihat bahwa ada sesuatu yang dikerjakan Yesus sebelum peristiwa itu, yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita melihat bahwa di dalam peristiwa atau mukjizat di mana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang yang laki-laki saja, yang terhitung saudara-saudara belum anak-anak dan perempuan, kita melihat bahwa Yesus memberikan kepada mereka makanan yang cukup, di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Di sanalah Allah melakukan satu mukjizat yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak, saudara-saudara, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat satu fakta, mengenal satu fakta tentang kasih karunia Tuhan kepada manusia. Kasih karunia Tuhan kepada manusia yang sedang berada di dalam kekurangan, kepada manusia yang sedang berada di dalam kesulitan. Saat mereka mengalami lapar secara jasmani, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Melalui Yesus Kristus diberi makan kepada mereka sampai kenyang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita melihat bahwa kehadiran Allah di dalam kekurangan manusia itu senantiasa nyata. Ketika mereka lapar secara jasmani, mereka diberikan roti, tetapi bukan hanya itu saja. Melalui peristiwa itu juga Allah sedang mengajarkan satu hal kepada mereka tentang kehidupan. Yesus tidak hanya memberikan makanan saja, tetapi melalui peristiwa itu juga Yesus ingin mengajarkan kepada mereka, khususnya kepada murid-murid, bahwa kesulitan, kekurangan, khususnya itu kelaparan, tidak hanya sebagai pergumulan yang sulit, di mana orang berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi melalui peristiwa di mana manusia sedang berada di dalam kekurangan itu, Yesus juga mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa melihat kesempatan untuk mereka dapat semakin teguh di dalam iman kepada Kristus. Serta di dalam kesulitan mereka belajar untuk melayani, untuk memberikan apa yang ada pada mereka. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, berapa roti yang ada padamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa di dalam pelayanan Yesus Kristus, ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang diajarkan. Tetapi yang diajarkan, yang dilakukan, yang dipertontonkan, yang diperlihatkan itu sebenarnya tidak hanya sekedar sebagai hal-hal yang lahiriah. Tetapi ada banyak hal di mana Yesus menunjukkan kepada mereka berbagai hal-hal yang spektakuler itu untuk menuntun mereka kepada satu pengertian yang lebih daripada itu, yaitu tentang dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika kita perhatikan di dalam percakapan yang kita baca tadi antara Tuhan Yesus
juga orang banyak, dan secara khusus kepada orang-orang Yahudi, kita justru menemukan bahwa orang-orang itu sedang mempermasalahkan atau sedang memfokuskan diri mereka, pandangan mereka, perhatian mereka kepada roti yang secara lahiriah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melakukan mukjizat, maka setelahnya dikatakan bahwa banyak orang berbondong-bondong mencari dia. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka berkata, "Bila manakah engkau tiba di sini?" Tetapi saudaraku, seakan sambutan Yesus kepada mereka bukan sambutan yang positif. Dia tidak menceritakan perihal tentang kapan dia sampai di sana dan kenapa dia harus sampai di sana. Tetapi justru dia berkata bahwa engkau mencari aku bukan karena mengasihiku, tetapi karena aku pernah memberi engkau makan, memberi engkau roti. Saudaraku, ini sesuatu hal yang sebenarnya mengagetkan sekali bagi banyak orang yang sedang mencari dia. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena secara jelas-jelas Yesus mengerti bahwa mereka yang mengikut dia itu sebagian besar hanya memfokuskan diri kepada jasmani, kepada roti yang lahiriah. Maka Yesus berkata kepada mereka agar mereka jangan fokus pada hal-hal yang binasa, melainkan mereka harus memfokuskan diri kepada hal-hal yang bertahan sampai pada kekekal. Kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang sedang mengikut Tuhan Yesus itu sebagian besar mereka sedang mempersoalkan, mempermasalahkan dan memfokuskan diri mereka kepada hal-hal lahiriah. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk percaya kepada Dia, justru mereka sedang mempersoalkan tentang tanda-tanda spektakuler. Tanda apa yang kami bisa lihat daripadamu sehingga kami boleh percaya kepadamu? Ini menjadi persoalan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mencoba membandingkan Musa ketika dia memberikan mana kepada orang Israel, dan membandingkannya kepada Yesus. Apa artinya Yesus dibandingkan dengan Musa? Karena mereka sedang membandingkan ini saudara-saudara, mereka tidak dapat melihat hal yang terpenting, yaitu diri Yesus sendiri itu sebagai roti hidup. Mereka bisa melihat, mereka hanya melihat bahwa mana yang diberikan Musa kepada mereka itu sebagai bukti daripada pemeliharaan Allah kepada mereka. Maka wajar saja kalau orang Israel boleh percaya kepada Allah, di mana Musa telah melakukan mukjizat kepada mereka. Lalu jika Yesus menawarkan diri untuk percaya kepada Dia, bukti apa yang harus kami bisa lihat daripadamu? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mereka sedang meminta tanda kepada Yesus. Mereka berkata kepadanya di ayatnya yang ke-30 itu, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah persoalannya. Ketika banyak orang mengikut Yesus hanya karena melihat tanda, hanya karena ingin melihat bukti yang dapat memuaskan pandangan mata saja, keinginan hati saja, maka pada akhirnya mereka gagal melihat hal yang terpenting, yaitu Yesus sendiri.
Ini adalah kegagalan kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Ini menjadi penyakit yang terus-menerus harus dibasmi sebenarnya. Kekristenan yang hanya mencari sesuatu yang spektakuler. Kekristenan yang hanya mencari jawaban yang instan daripada Tuhan. Hanya memperhatikan mukjizat-mukjizat saja. Namun melupakan hal yang terpenting, yaitu mengenal Yesus. Mengenal Allah sebagai sumber dari segala sesuatu dari sorga. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-32 dan ke-33, Yesus meluruskan konsep orang-orang itu terhadap roti, terhadap mana yang Allah berikan kepada orang Israel. Dia mencoba meluruskan cara pandang mereka yang salah. Dia mencoba meluruskan dan mengarahkan pandangan mereka tidak hanya kepada roti yang mereka anggap itu sesuatu yang spektakuler di zamannya Musa. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, sekalipun kamu melihat hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Musa, tetapi ingatlah bahwa itu bukan karena Musa, tetapi karena Allah lah yang memberikannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin mau menunjukkan kepada mereka bahwa baik mana yang diterima oleh bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun, maupun roti dan 2 ikan yang Tuhan berikan kepada 5.000 orang ini memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama karena itu sama-sama berasal daripada Allah. Seorang pun tidak dapat melakukannya kalau itu tidak berasal dari Allah. Maka dia ingin menegur kepada mereka, jika engkau hanya fokus kepada tanda-tanda yang kelihatan secara kasat mata, maka engkau akan gagal dan tidak bisa melihat hal yang lebih penting, hal yang lebih berguna di dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang melarang mereka untuk membicarakan roti secara lahiriah. Karena Yesus tahu bahwa roti pun juga dibutuhkan oleh manusia. Itu sebabnya ketika dia melihat orang-orang sedang kelaparan, dia memberi kepada mereka roti. Dia memberi kepada mereka ikan sampai mereka kenyang. Bahkan dikatakan lebih, ya. Sisa daripada roti dan ikan itu ada 12 bakul. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak sedang melarang mereka untuk mencari roti bagi kehidupan jasmani mereka. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus adalah, jika engkau hanya berhenti kepada hal-hal yang demikian, maka engkau bersungguh-sungguh mau mencari aku, tetapi hanya sekedar di dalam roti yang jasmani, engkau akan gagal. Engkau tidak akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Maka akhirnya kita melihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada mereka hal-hal yang lebih memuaskan daripada itu. Karena untuk apa mereka mengikuti Yesus? Hanya mencari roti jasmani. Sedangkan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini tidak hanya memberikan itu. Roti jasmani bisa diberikan oleh siapapun. Mereka akan bisa diberikan oleh orang-orang yang punya duit. Tetapi roti yang dibutuhkan oleh kehidupan secara rohani sampai pada kekekalan hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Yesus sangat mengerti bahwa sebenarnya mereka tidak sedang mempersoalkan tanda-tanda itu saja. Tetapi pada prinsipnya adalah mereka sedang tidak percaya kepada Yesus. Siapa sih dia? Yesus itu siapa? Anak Yusuf tukang kayu. Yesus itu siapa? Dia Mesias? Bukan. Gak mungkin Mesias lahir dari kota kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpercayaan ini membuat mereka hanya memanfaatkan Yesus untuk memuaskan keinginan daging mereka. Mereka mencari Yesus karena memang pada waktu itu sedang melakukan berbagai mukjizat.
Ini sangat disayangkan sekali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita hanya terpesona pada tanda-tanda saja. Ini penting, ingat baik-baik saudara. Jikalau kekristenan kita hanya terpesona kepada tanda-tanda yang spektakuler, mukjizat-mukjizat yang sebenarnya itu hanya sebagai tambahan dari keseluruhan kerajaan Allah, ya, maka kita akan gampang ditipu. Kalau kekristenan kita hanya fokus pada tanda-tanda saja, kita akan gampang ditipu. Seperti iklan saudara-saudara, banyak kita saksikan iklan-iklan yang kelihatannya bagus. Berbagai metode digunakan untuk mempermak sebuah iklan. Sampai akhirnya banyak orang yang tergiur melihat berbagai hal-hal yang terjadi di dalam iklan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita seringkali terjebak, kita merasa tertipu. Karena apa? Karena kita tidak mengenal secara detail. Kita hanya terbuai, hanya tertarik kepada hal-hal yang kelihatannya spektakuler. Tetapi isinya apa? Kadang-kadang justru kita menjadi kecewa dan menyesal. Yesus tidak sedang menawarkan diri seperti itu. Yesus tidak sedang menawarkan diri dengan model yang demikian. Sekalipun banyak orang yang tidak menganggap kehadirannya, tetapi dia terus melakukannya demi kebenaran. Dia terus melakukannya, dia terus menegakkan keadilan, dia terus menegakkan kebenaran itu, menyampaikannya dari waktu ke waktu dengan berbagai metode yang ada, supaya banyak orang mengerti dan memahami apa yang sedang Yesus ajarkan. Dia tidak sedang mengajarkan sesuatu hal yang sementara dan sia-sia, karena itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi Yesus sedang mengajarkan hal yang lebih penting daripada itu. Bahkan lebih terpenting daripada apa yang kita anggap penting. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang diajarkan Yesus kepada kita melalui dirinya sebagai roti hidup. Hal yang pertama saudaraku yang perlu kita ingat, yaitu melalui peristiwa di mana dia memberi makan 5.000 orang dan dia mengatakan, "Akulah roti hidup." Maka dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap manusia melalui Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, bahwa lewat diri Kristus itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu nyata bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah tanda yang sebenarnya yang harus dikejar, harus dicari. Karena apa? Dikatakan bahwa mana yang diberikan kepada orang Israel itu turun dari sorga. Tetapi Yesus Kristus juga adalah roti yang turun dari sorga. Dia adalah tanda di mana melalui kehadirannya nyata pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Jadi saudaraku, Yesus sedang mengarahkan cara pandang mereka bahwa memang pada zaman perjanjian lama, ketika orang Israel sedang berjalan di padang gurun, Allah menunjukkan pemeliharaannya lewat mana. Tetapi saudara, kehadiran Yesus itu tidak kalah penting dengan mana. Orang yang makan mana itu, mereka juga bisa mati. Tetapi Yesus mau mengarahkan kepada mereka yang lebih daripada sekedar makanan yang memuaskan, mengenyangkan secara jasmani. Maka dia mengarahkan pandangan mereka untuk memandang kepada dia sebagai roti yang turun dari sorga itu. Di ayatnya yang ke-32 dan 33 tadi sudah dikatakan saudara-saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Saudaraku, dari peristiwa mana,
Dari peristiwa memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka makna yang lebih dalam daripada sekedar makanan jasmani, yaitu melihat kepada Yesus sebagai roti kehidupan yang turun dari sorga, yang dapat menjamin kehidupan mereka sampai kepada kekal. Maka dia katakan, bahwa jika engkau makan mana itu engkau akan lapar lagi. Tetapi jika engkau makan roti yang dari sorga, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus, tidak akan lapar dan haus selama-lamanya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa manusia itu seringkali terjebak dengan tanda-tanda lahiriah. Ketika Yesus bicara kepada mereka roti yang kekal, mereka tetap fokus kepada roti jasmani. Mereka mulai membandingkan lagi, oh iya, mana itu terbatas, ini ada roti baru yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Dan akhirnya mereka katakan, berikan roti itu pada kami. Saudaraku, manusia tidak pernah puas dengan apapun. Dan memang tidak pernah puas, karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Apapun yang kita dapatkan dari dunia tidak akan bisa memberikan jaminan apapun bagi kita. Tetapi apa yang didapatkan dalam dunia ini sebenarnya sebagai bukti bahwa Allah hadir bagi saya dan saudara. Allah hadir dengan segala pemeliharaannya bagi kita, supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu berasal dari sorga. Maka ketika engkau mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, engkau tidak boleh memfokuskan diri kepada hal itu, tetapi engkau harus ingat kepada Dia yang memberikannya. Maka Yesus mulai mengarahkan pandangan mereka. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa jangan meminta tanda yang kamu inginkan, karena itu tidak akan membawa engkau kepada kekekalan. Tetapi tanda yang sesungguhnya adalah diri saya sendiri. Engkau harus percaya kepadaku. Aku adalah roti yang diutus, yang turun dari sorga itu. Engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar, engkau tidak akan haus, bahkan engkau tidak akan mati selama-lamanya. Apa yang ingin diajarkan Yesus kepada mereka? Bahwa manusia memang membutuhkan roti secara jasmani untuk kelangsungan kehidupan di dunia ini. Tetapi jangan lupa, ada roti yang kekal, roti yang hidup, yang dapat menuntun engkau kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka engkau tidak boleh mencari tanda lain. Engkau justru harus melihat Yesus Kristus sebagai tanda yang spektakuler dari Allah. Maka ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sanalah engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Hal yang berikut, saudaraku, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai roti hidup itu, yaitu Dia mengajarkan kepada kita bahwa Dia bukan hanya sebagai tanda dari Allah untuk memelihara manusia, tetapi Dia itu adalah pribadi yang mulia. Dia adalah pribadi yang suci, yang seharusnya dibutuhkan oleh manusia, bukan untuk ditolak, bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk dipertanyakan. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka bahwa aku adalah pribadi yang mulia yang turun dari sorga. Aku adalah pribadi yang suci yang sebenarnya sedang engkau cari. Engkau telah membuang-buang waktu, mencapek-capekkan diri hanya mencari sesuatu yang akan binasa. Tetapi saya hadir sebagai pribadi yang suci, yang kudus. Justru sebenarnya engkau harus melihat kepada diri saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ ada perbandingan demi perbandingan yang dikatakan oleh Yesus bahwa siapapun yang pernah makan mana dari Musa, mereka toh juga akan mati. Mana tidak akan bertahan. Bahkan jikalau Musa mati pun, bahkan ketika Musa telah mati, orang-orang juga masih bisa hidup, gitu ya. Jadi kehidupanmu tidak bergantung kepada Musa, tidak bergantung kepada mana. Kehidupanmu tidak bergantung kepada apapun yang engkau lihat secara spektakuler. Tetapi kehidupanmu bergantung kepada Kristus. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini yang kita anggap mulia, kita anggap berharga, tetapi kita kehilangan keselamatan kita? Saudaraku, Salomo adalah orang yang memiliki banyak hal.
Dia telah puas dengan segala sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia melihat itu sebagai sesuatu kesia-siaan. Sebagai sesuatu usaha menjaring angin. Karena segala sesuatu yang dia miliki toh tidak dapat memuaskan dirinya secara rohani. Maka akhirnya dia menaklukkan diri kepada Allah. Allah sebagai sumber damai sejahtera, sebagai sumber kemuliaan bagi dirinya. Apapun yang kita miliki di dunia ini, yang mungkin dieluk-elukan oleh manusia, itu tidak akan mungkin membawa kita kepada kemuliaan. Yesus Kristus adalah pribadi yang mulia, pribadi yang suci, yang sebenarnya kita perlukan di dalam hidup ini. Engkau dan saya butuh Tuhan Yesus. Butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu mencari Dia. Kita perlu memfokuskan diri kepada Dia. Bukan hanya sekedar hidup bagi perut kita. Bukan hanya hidup bagi dunia ini dengan segala kemewahan dan kemuliaannya. Tetapi kita harus hidup bagi Kristus. Karena kemuliaan yang sesungguhnya yang dapat diberikan kepada kita adalah kemuliaan daripada Allah. Itu adalah kemuliaan yang kekal. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, Dia menjelaskan kepada mereka bahwa Allah memelihara orang-orang yang sedang dalam kebutuhan melalui Kristus Yesus. Dan melalui Kristus Yesus juga dinyatakan sebuah kemuliaan, sebuah kesucian. Maka itu yang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa. Manusia tidak dapat hidup di dalam dosanya untuk selama-lamanya. Tetapi siapa mereka yang datang kepada Kristus sebagai Allah yang mulia, yang suci itu, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan Injil tentang Kristus yang mati dan bangkit itu tidak boleh berhenti. Pemberitaan Injil itu harus terus dikumandangkan. Karena apa? Karena itu yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kemuliaan itu dipulihkan kembali. Siapa yang percaya kepada Injil Kristus itu, dia akan beroleh kemuliaan, beroleh keselamatan. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Dan hal yang ketiga, sebagai hal yang terakhir yang diajarkan Yesus kepada kita sebagai roti hidup itu, yaitu Dia menunjukkan bahwa Dia bukan hanya tanda pemeliharaan Tuhan bagi dunia, bukan hanya sekedar pribadi yang suci, yang kudus, yang dibutuhkan oleh dunia, tetapi Dia adalah Allah. Ini penting, saudaraku, sehingga kita tidak salah di dalam mengikut Yesus. Yesus Kristus bukan hanya sekedar manusia biasa, Dia adalah Allah. Maka di dalam ayat selanjutnya tadi kita membacakan di sana, khususnya ayatnya yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa membangkitkan manusia pada akhir zaman adalah Allah. Dan itu adalah Kristus. Kristus sebagai roti hidup, bukan hanya sekedar penjamin kehidupan secara jasmani, tetapi Dia adalah Allah yang dapat memberikan hidup, menjamin keselamatan anak-anaknya, sehingga keselamatan kita itu tidak hilang. Ya, Dia tidak membuang kita. Bahkan dikatakan kita tidak akan terhilang ketika kita ada di dalam Kristus. Karena apa? Dia Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang bisa menjamin keberadaan kita dalam segala hal. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Kalau kita ditanya, apakah engkau yakin masuk surga? Mungkin saja kita bisa menjawab, yakin. Kenapa Anda yakin? Kita mungkin bisa menjawab, karena saya telah menerima Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang jamin. Nah, siapa Yesus Kristus sehingga Dia bisa menjamin keselamatan kita tidak dapat hilang? Dia adalah Allah. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah.
maka Dia dapat memelihara keselamatan kita. Allah memelihara keselamatan kita di dalam Kristus. Kristus yang adalah Allah ini menjamin keselamatan kita sehingga terpelihara sampai kepada kekekalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita memfokuskan hidup kita kepada Kristus sebagai roti hidup itu. Memang kita sedang menghadapi banyak kesulitan, tetapi Yesus Kristus sebagai roti hidup itu juga bisa menjamin itu. Dia memberi makan kepada orang lapar. Dia memberi makan kepada orang yang berkekurangan. Dia mendidik, mengajar orang yang sedang kehilangan harapan, kehilangan pengharapan, sehingga mereka kadang-kadang bimbang untuk melakukan apapun. Kadang-kadang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekurangan kita tidak berani bertindak apa-apa. Karena kita berpikir bahwa saya saja kurang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kalau saya harus berbagi, kalau saya harus memberi ini, maka saya akan kehabisan. Justru itulah yang diajarkan Yesus kepada mereka. Kepada kita sekalian saudara-saudara. Agar di tengah-tengah kesulitan itu, kita tidak boleh mengandalkan cara pikir kita. Mari kita mengambil bagian di dalam roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bisa menjamin segala kekurangan-kekurangan kita secara jasmani, bahkan secara rohani. Dia akan memenuhi dan memuaskan kerohanian kita. Karena itu, tugas kita sebagai orang percaya, jangan hanya sibuk mencari hal-hal yang ada dalam dunia ini. Jangan hanya sibuk mencari roti yang dapat binasa dan dapat habis. Tetapi mari kita seimbangkan. Mari kita sibukkan juga diri kita untuk mencari roti yang hidup itu. Roti yang kekal. Roti yang bisa memberikan jaminan kepada kita untuk kekekalan. Dan roti yang bisa melengkapi kita untuk bisa menghadapi segala keadaan dengan hati yang percaya. Dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang puas. Tidak hanya sekedar mengasihani diri sendiri. Mengurung diri dengan segala penderitaan. Tetapi kita menjadi orang merdeka. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki roti yang hidup itu. Sehingga Anda, dimanapun Anda berada, Anda punya semangat hidup. Di saat kekurangan Anda tetap semangat hidup untuk tetap mengasihi orang lain. Tidak hanya sekedar meminta, tetapi juga untuk memberi. Karena sesungguhnya roti itu berasal dari sorga. Siapa yang percaya kepada sumber roti hidup itu, ya, dia akan mendapatkan kelimpahan di dalam. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa hidup bagi Kristus. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menjamin kehidupan kita. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang khawatir terhadap hidup ini, tetapi kekhawatiran itu pun tidak bisa menambah sehasta saja dalam perjalanan hidup. Tetapi Yesus Kristus, segala kebenaran di dalamnya akan membawa kita kepada pengharapan yang kokoh. Dan jaminan yang kokoh itu akan kita terima. Baik secara jasmani maupun secara rohani, kita mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan itu. Karena itu mari kita bangkit, kita semangat untuk mengikut Kristus dan menata hidup ini. Bukan hanya untuk hal-hal jasmani, tetapi terlebih untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk hidup bagi-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari PPK nomor 134. Tuhan memegang pimpinan sambil mengumpulkan persembahan.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami sepanjang kehidupan kami. Jikalau kami boleh mengumpulkan persembahan hari ini, itu karena kemurahan hati-Mu. Oleh karena itu, terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan doksologi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.